Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang limit di ketahinggaan suatu fungsi. Jadi ini masih materi limit fungsi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang review limit aljabar dan limit trigonometri. Hari ini kita akan membahas tentang limit tahingga. Oke, kita masuk ke sub D, limit tahingga. Jadi di sini ada prinsip dasar dari limit tahingga itu sendiri. Jadi kalau misalnya limit tahingga itu, dia itu pasti limitnya X menuju tahingga. Di sini ya, jadi di sini X-nya pasti menuju tahingga. Nah, di sini fx-nya itu bisa apapun, bisa bentuk aljabar, trigono, atau campuran dari keduanya. Oke, secara umum, rumusnya itu untuk limit X menuju tahingga 1/X itu sama dengan 0. Ini bentuk prinsip dasarnya ya. Oke, nah di sini kesimpulannya untuk limit X menuju tahingga A per X pangkat N itu sama dengan 0. Jadi A di sini itu konstanta apapun ya, jadi bisa angka apapun. Jika dibagi dengan X pangkat N, itu akan sama dengan 0. Jadi di sini ada catatan ya, catatan yang perlu diingat. Kalau misalnya kita menemukan 1/0 itu sama dengan tahingga. Oke, di sini satunya bisa diganti angka apapun ya, boleh 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita punya min 1 dibagi 0, itu jawabannya negatif tahingga. Oke, kenapa negatif tahingga? Karena di sininya negatif ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, kalau misalnya kita punya tahingga dibagi 2, itu jawabannya tahingga. Nah, ini 2-nya bisa angka apapun juga ya. Oke, nggak mesti 2, ini hanya contoh saja. Jadi kalau misalnya tahingga itu kan ibaratnya sesuatu yang sangat besar ya. Jadi kalau misalnya dibagi angka yang kecil, nah itu jawabannya tetap sesuatu yang besar juga atau tahingga itu sendiri. Paham ya? Kemudian kalau ada angka dibagi tahingga, nah ini jawabannya 0. Oke, kemudian kalau misalnya kita punya 0 dibagi angka, ini Ibu kasih contohnya 3, itu jawabannya akan menjadi 0. Ini juga sama ya, 0 dibagi berapapun, jawabannya akan tetap 0. Oke, kemudian kalau misalnya kita punya tahingga ditambah tahingga, ibaratnya kita punya sesuatu yang besar ditambah sesuatu yang sangat besar juga, pasti jawabannya juga sesuatu yang sangat besar. Jadi jawabannya itu tahingga. Kemudian kalau kita punya tahingga kali tahingga, sama ya, berarti jawabannya juga tetap tahingga. Oke, kemudian kalau misalnya kita punya tahingga ditambah K itu angka apapun ya, konstanta apapun, berarti dia tetap jawabannya tahingga. Oke, kemudian kalau misalnya kita punya negatif tahingga ditambah angka apapun, itu jawabannya tetap negatif tahingga. Jadi pokoknya ibaratkan tahingga itu sesuatu yang sangat besar. Nah, di sini ada bentuk-bentuk yang tidak boleh pada pengerjaan limit tahingga, yaitu tahingga dikurang tahingga dengan tahingga dibagi tahingga. Kenapa tidak boleh? Karena ini tidak jelas ya. Ibaratnya kita punya sesuatu yang besar, dikurangin sesuatu yang sangat besar juga, kita nggak tahu kan mana yang lebih besar, apakah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Jadi ini tidak boleh ya. Jadi dia itu seperti tidak tentu jawabannya. Nah, tahingga bagi tahingga juga sama. Kita nggak tahu mana yang lebih besar, apakah yang atas atau yang bawah. Jadi ini jawaban-jawaban yang tidak boleh. Oke, kita ke contoh ya. Di sini kita punya limit X menuju tahingga, min 1 ditambah 1/X ditambah 1/X kuadrat. Intinya kan kalau limit itu tinggal kita masukkan ya. X-nya kita ganti menjadi tahingga. Oke, kita coba masukkan ya. Berarti ini min 1 ditambah 1 per tahingga ditambah 1 per tahingga kuadrat. Nah, ini diingat-ingat ya tadi catatannya. Kalau kita punya
1 dibagi tah hingga itu jawabannya 0. Berarti kita tulis min 1 tambah 0. Oke, ini tah hingga kuadrat kan tah hingga ya. 1 dibagi tah hingga berarti 0 juga kan. Berarti ini tambah 0 juga. Berarti jawabannya itu adalah min 1. Paham ya untuk contoh yang limit tah hingga bentuk yang masih sederhana. Oke, kita masuk ke poin 1 dulu. Jadi di sini ada limit tah hingga aljabar. Nah, limit tah hingga aljabar sendiri ada 2 bentuk. Kita masuk ke bentuk yang pertama dulu ya, 1.1. Ini kalau kita menemukan soal limit tah hingga yang bentuknya itu tah hingga per tah hingga. Jadi saat kita masukkan jawabannya tah hingga per tah hingga, bagaimana cara mengubahnya? Karena kan tadi tah hingga per tah hingga itu tidak boleh ya. Nah, caranya itu adalah pembilang dan penyebut dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Oke, diingat-ingat lagi ya, pembilang itu yang atas kan ya. Ini untuk pembilang, penyebut itu yang bawah. Nah, di sini dibaginya dengan pangkat tertingginya dari penyebut ya. Oke, sekarang kita ke contoh aja biar nggak bingung. Di sini ada limit x menuju tah hingga 3x kuadrat min 4 per 2x kuadrat tambah x tambah 1. Oke, kita lihat penyebutnya ya. Penyebutnya itu kan 2x kuadrat tambah x tambah 1. Pangkat tertingginya siapa dari penyebut ini? Ini kan ya, si x kuadratnya kan. Ini pangkat tertingginya. Kan kalau x mah pangkat 1. Kalau 1 berarti x-nya pangkat 0. Nah, berarti kita bagi semuanya dengan x kuadrat. Oke, jadi sini kita bagi semuanya dengan x kuadrat ya. Oke, jadi kita tulis lagi soalnya. Nah, di sini 3x kuadratnya kita langsung aja bagi x kuadrat. Kemudian 4-nya dibagi x kuadrat per 2x kuadrat, kita bagi x kuadrat juga. Kemudian x-nya juga kita bagi x kuadrat. Satunya juga kita bagi x kuadrat. Paham ya? Jadi, kita lihat penyebutnya saja siapa yang paling tinggi pangkatnya. Kemudian, kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi tersebut. Makanya yang pembilangnya juga harus dibagi dengan x kuadrat. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Oke, 3x kuadrat bagi x kuadrat kan ini coret-coret jadi 3 ya. 3. Kemudian ini 4 per x kuadrat. Kita tulis lagi aja ya, ini nggak bisa disederhanain. Kemudian ini 2x kuadrat per x kuadrat jadi 2. Ini menjadi 1 per x. Kemudian ini menjadi 1 per x kuadrat. Tinggal kita masukin ya, ini tah hingganya. Berarti ini 3 min 4 per tah hingga kuadrat per 2 ditambah 1 per tah hingga ditambah 1 per tah hingga kuadrat. Oke, maka ini perlu diingat catatannya ya. 4 dibagi tah hingga 0. 1 bagi tah hingga 0. 1 bagi tah hingga kuadrat juga 0. Jadi yang di belakang ini 0 semua ya. Jadi jawabannya itu cukup 3 per 2. Karena yang di belakangnya itu 0 semua. Paham ya sampai situ ya? Semoga paham untuk contoh yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita lihat ya, penyebutnya itu pangkat tertingginya adalah x. Ini ya. Nah, berarti kita bagi semuanya dengan x ya. Oke, ini kita langsung bagi dengan x semuanya. Per x itu ya, ini juga min 2 per x. Bawahnya juga sama ya, x per x. Ini juga min 1 per x. Oke, ini kita sederhanakan lagi ya. Ini menjadi 4x pangkat 4, kemudian menjadi 3x.
Oke, kemudian ini jadi min 2 per X. Ini 1, ini 1 per X ya. Oke, berarti kita masukkan tahingganya di sini. Jadi 4 kali tahingga langsung ya, Ibu masukkan jadi tahingga. Kemudian 3 kali tahingga berarti tahingga. Min 2 bagi tahingga berarti 0 ya. 0. Ini menjadi 0. Terus per 1 tetap. Ini 1 bagi tahingga juga 0 ya. Oke, ini tahingga tambah tahingga tadi sudah dijelaskan ya, jawabannya tahingga. Kurangi 0 tetap tahingga juga. 1 kurangi 0, 1. Tahingga dibagi angka, jawabannya akan menjadi tahingga. Oke, paham ya untuk contoh yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Ini limit X menuju tahingga 2 min 3x kuadrat per x pangkat 3 min 2x kuadrat sama dengan berapa? Oke, kita lihat ya, pangkat tertinggi dari penyebutnya itu adalah x pangkat 3. Nah, berarti kita bagi semuanya dengan x pangkat 3 ya. Oke, ini kita bagi dengan x pangkat 3. Ini juga sama ya, bagi x pangkat 3 per... Kemudian ini x pangkat 3 per x pangkat 3. Nah, ini juga sama ya, per x pangkat 3. Oke, kita sederhanakan dulu sebelum dimasukkan tahingganya. Ini tetap 2 per x pangkat 3. Ini menjadi 3 per x per... Ini jadi 1 min 2 per x. Oke, kita masukkan tahingganya ya. Seperti biasa, langsung saja. 2 dibagi tahingga dipangkatin berapapun pasti 0 ya. Ini kan tadi prinsip dasarnya. Ini juga 0 per 1 dikurang 0 lagi ya. Jadinya 0 per 1. 0 dibagi angka berapapun jawabannya adalah 0. Paham ya untuk contoh yang kedua dan ketiga? Oke, ternyata kalau kita menggunakan cara seperti sebelumnya itu kan terlalu lama ya. Nah, di sini ada rumus cepatnya ya untuk bentuk 1.1 yang bentuknya itu ada pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini jadi intinya kalau misalnya kita nemu soal yang bentuknya pecahan, anggap saja ini atasnya itu pembilangnya A1x pangkat n ditambah A2x pangkat n min 1 dan seterusnya. Kemudian yang penyebutnya juga sama ya, ada B1x pangkat m dan seterusnya. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan itu adalah n di sini ya. N di sini adalah pangkat tertinggi. Ini tertinggi dari pembilang ya. Pembilang. Nah, sementara M itu tertinggi, pangkat tertingginya ya. Pangkat tertinggi dari penyebut ya. Oke, jadi kalau misalnya kita nemu soal, kita tentuin dulu sih siapa sih yang paling tingginya gitu dari pembilang dan penyebut. Setelah kita udah tentuin nih N sama M yang mana, kita tinggal cek. Kalau ternyata N-nya itu kurang dari M, jawabannya langsung 0. Paham ya? Kalau ternyata N-nya sama dengan M, jadi pangkat atasnya dan bawahnya itu sama yang tertingginya, berarti jawabannya itu ngambil koefisiennya ya. Kan koefisien dari si N ini A1 nih. Koefisien dari si M ini B1, jadi jawabannya itu A1 per B1. Nah, kalau ternyata N-nya lebih besar dari M, itu jawabannya langsung tahingga. Ini rumus cepatnya ya. Oke, ini Ibu ambil contoh yang tadi sebelumnya ya. Jadi tadi bisa dicek lagi jawabannya apakah sama atau tidak. Nah, sekarang kita lihat ya, yang atas. Yang atas tertingginya pangkat 2 ya. Berarti kita tulis dulu nih. Biasain tulis dulu ya si NM-nya berapa. Ini N-nya 2. Kemudian ini tertingginya juga 2 nih. Kan ini 1, beda ya. Nggak tertinggi, berarti ini M-nya
2. Nah, ternyata kesimpulannya itu kan N sama dengan M. Karena N sama dengan M, berarti jawabannya itu yang A1 per B1. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Dari sini ya, 3 per 2. Oke, jadi ini hasilnya itu 3 per 2. Gampang ya? Dengan rumus cepat. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita lihat ini yang pembilang. N-nya 5 yang tertinggi. Kemudian yang penyebut, ini X ya yang paling tinggi ya, berarti pangkat 1 kan. Berarti ini M-nya 1. Ternyata kan N-nya lebih besar dari M. Tadi kalau lebih besar dari M, jawabannya itu langsung tahingga. Oke, langsung ya. Contoh 3. Contoh 3, 2 sama min 3x kuadrat, pangkat tertingginya otomatis yang x kuadrat kan. Berarti N-nya 2. Ini x pangkat 3 min 2x kuadrat tertingginya berarti 3 ya. Berarti ini M-nya 3. Ternyata N-nya lebih kecil dari M. Jadi jawabannya adalah 0. Oke, gampang ya dengan rumus cepat ya. Ini boleh digunakan saat ulangan. Nah, sekarang kita ke contoh yang keempat ya. Untuk contoh yang keempat, ini kita sama ya, cek lagi, bisa pakai rumus cepat juga. Ini tertinggi yang atas, yang X ini ya berarti ya. Di sini berarti N-nya 1. Oke, yang ini, itu M-nya berarti berapa? Bukan 2 ya, tapi ingat, kan ini kita cek dulu lah ya. X pangkat 2 dengan X itu kan masih tinggian X pangkat 2. Oke, tapi X pangkat 2 ini ada akarnya. Akar itu kan sama aja kayak setengah ya, berarti 2 kali setengah, berarti sebenarnya sama aja dengan 1. Nah, jadi intinya di sini untuk yang penyebut akar x kuadrat itu sama aja kayak x. Nah, belakangnya gimana yang ini? Ini nggak usah diperhatikan lagi ya, pokoknya fokus ke yang paling tinggi. Nah, di sini karena n sama dengan m, maka hasilnya berarti A1 per B1 ya. Oke, A1-nya siapa? A1-nya 2. Ini ya, si A-nya ya. B1-nya siapa? Karena ini X kuadrat aja, kan ada angka 1-nya tuh. Berarti akar 1. Akarnya tetap ditulis ya. Nah, akar 1 teh berapa? 1 kan? Berarti 2 bagi 1. Jawabannya adalah 2. Oke, paham ya? Sekarang kita ke contoh yang kelima. Oke, contoh yang kelima, kita lihat dalamnya dulu ya. 2 min 3x, tertingginya kan berarti 3x ya. Oke, kita perhatikan dulu yang x ini ya. Nah, tapi karena dia ada pangkat 3, berarti jadinya x pangkat 3 kan. Berarti n-nya itu 3. Jadi kalau nemu soal yang kayak gini, nggak usah dijabarin, jadi pangkat 3 ya, itu terlalu lama. Oke, jadi kita menghemat waktu. Nah, sekarang untuk m-nya. Kita lihat x sama 4, pasti tinggian yang x kan. X pangkat 1 dipangkatin 3 ya berarti pangkat 3 juga. Ternyata sama juga kan ya. Nah, berarti ini N sama dengan M juga sama. N sama dengan M ya. Berarti ini hasilnya Oke, berarti ini hasilnya A1 per B1 lagi ya. Oke, A1-nya siapa? A1-nya adalah min 3. B1-nya itu 1. Nah, tapi hati-hati, ini harus dipangkatin dengan 3 ya. Karena ini ada pangkat 3 sini, jangan sampai terlupa ya. Jadi jawabannya itu min 3 kali min 3 kali min 3. Berarti min 27 per 1 pangkat 3, 1. Jadi jawabannya itu adalah min 27. Oke, paham ya? Pokoknya intinya untuk limit tahingga yang rumus cepat bentuk 1.1 hanya bisa digunakan untuk tipe yang saat kita masukkan itu jawabannya menjadi tahingga per tahingga, atau bisa kita sebut bentuknya pecahan seperti itu ya, untuk rumus cepat 1.1.
Oke, sekarang kita masuk ke bentuk 1.2, masih limit Tahingga aljabar. Jadi di sini untuk tipe yang saat kita masukkan itu jadinya fx min gx atau jadinya tahingga min tahingga. Jadi sebelumnya kan tahingga per tahingga itu nggak boleh. Nah satu lagi itu tahingga min tahingga juga nggak boleh. Nah gimana caranya kalau ketemu soal yang tahingga min tahingga saat kita masukkan? Itu caranya dengan dirasionalkan atau dikalikan dengan sekawan. Oke, jadi nanti setiap ada soal nih, kita langsung ke contoh ya. Ini kan kalau limit tahingganya kita masukkan, jadinya itu kan tahingga min tahingga. Nah, berarti kita harus kalikan dengan sekawannya. Oke, kita tulis dulu ya soalnya ya. Di sini ada limit x menuju tahingga akar 3x min 3 dikurang akar 4x min 1. Diingat-ingat lagi ya, sekawan itu berarti kalau misalnya ininya min, berarti jadinya plus yang ininya ya. Nah, berarti kita kalikan akar 3x min 3 ditambah akar 4x min 1. Bawahnya mah sama aja ya, nggak ada bedanya dengan yang atas. Tinggal diikutin lagi. Oke, seperti ini. Nah, oke, jadi yang cukup diubah itu yang tengahnya aja ya. Sementara min yang ini sama min yang ini tetap jangan sampai ikut-ikutan berubah. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita kalikan, pokoknya kalau sekawan itu berarti tinggal, ibaratnya ini kan A min B kali A plus B ya. Jadinya itu A kuadrat min B kuadrat. Tapi karena ini bentuknya akar, berarti sama aja kalau dikuadratkan itu akarnya hilang. Berarti kita tinggal tulis nih, ini 3x min 3. Min kali plus kan jadi min ya. Terus ininya tetap ditulis 4x min 1. Sama ya, akar kali akar, jadi akarnya hilang karena sama. Oke, yang bawahnya tetap tidak berubah. Nah, sekarang yang atas itu bisa kita kurangkan dulu ya. 3x dikurang 4x kan berarti min x. Terus min 3 dikurang min 1. Jadinya min 3 tambah 1 ya. Jadi min 2 per, ini akarnya tetap ya, 3x min 3 ditambah akar 4x min 1. Oke, nah dari sini kan bentuknya udah pecahan nih. Berarti udah bisa kembali ke bentuk 1.1 yang rumus cepat ya. Makanya kenapa yang bentuk 1.2 harus kita kalikan sekawan supaya bentuknya seperti bentuk yang pertama. Oke, dari sini tinggal kita pakai rumus cepat lagi ya. Jadi di sini kan tertingginya itu si x pangkat 1 nih, berarti n-nya 1. Yang bawah itu kan yang ini ya, akar 3x, ini juga akar 4x. Ingat ya, kalau akar x berarti x-nya pangkat setengah. Karena n lebih dari m, kan jawabannya itu rumus cepatnya tahingga ya. Nah, tapi hati-hati ya, tetap kita harus lihat tandanya. Kan sebelum-sebelumnya contohnya selalu positif nih. Nah, sementara di sini ada negatifnya, yang bawah mah positif. Jadi kalau negatif bagi positif, berarti jadi jawabannya itu negatif tahingga. Jadi hati-hati ya, bisa aja jawabannya negatif tahingga. Oke, itu untuk penjelasan yang 1.2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini juga sama ya, tinggal kita kali sekawan aja. Jadi di sini kita tulis dulu ya soalnya, limit x menuju tahingga akar 3x kuadrat min 5x dikurang akar 3x plus 1. Berarti kita kalikan sekawan lagi ya. Ini biasakan pakai kurungnya biar nggak bingung. 3x kuadrat min 5x ditambah akar 3x plus 1 per bawahnya tetap sama ya. Tinggal diikutin lagi persis seperti yang atas. Oke, berarti ini sama aja sih ya intinya. Ini akar sama akar kan tadi langsung hilang ya, karena sama aja. Min 5x dikurang 3x plus 1 per yang bawah tinggal ngikutin. Jadi ini 3x kuadrat min 5x ditambah
3x plus 1. Nah, dari sini kita lihat ya yang atas, kalau kita sederhanakan itu jadinya 3x kuadrat min 5x. Ini min dengan 3x jadi min 3x. Min dengan plus jadinya min 1 ya. Berubah tanda. Oke, ini jadinya tetap. Iya, seperti ini ya. Nah, ini 5x sama 3x yang atas boleh dikurang, boleh juga enggak ya. Ibu langsung pakai rumus cepat aja, langsung ketahuan. Kita lihat ya, tertinggi yang di sini berarti yang x pangkat 2 ya. Ini kan x pangkat 1 mah, berarti nggak tinggi kan. Berarti ini n-nya 2. Sekarang yang bawah ya, x kuadrat sama x masih tinggian x kuadrat kan. Oke, jadi yang paling tinggi itu yang ini ya. Nah, sementara yang 5x sama 3x ini, x-nya itu sama aja kayak pangkat setengah. Sementara kalau x kuadrat diakarin itu jadinya pangkat 1. Berarti makanya m-nya itu sama dengan 1. Oke, pakai rumus cepat lagi ya. Karena n lebih besar dari m, maka hasilnya itu menjadi tahingga ya. Ini diingat-ingat ya rumus cepatnya. Oke, ini untuk contoh yang nomor 2. Oke, kita ke contoh yang ketiga ya. Di sini ada limit x menuju tahingga. Kita tulis lagi ya soalnya. Ini akar 4x kuadrat min 5x plus 1 dikurang akar 4x kuadrat min 2x plus 3 ya. Oke, kita kalikan dengan sekawannya ya. Berarti akar 4x kuadrat min 5x plus 1. Tetap ya, ini jadi tambah akar 4x kuadrat min 2x plus 3. Oke, bawahnya tinggal mengikuti ya. Persis sama dengan yang atas. Oke, seperti ini. Nah, dari sini tinggal kita kalikan lagi ya. Ini pokoknya sama aja sih dengan contoh-contoh yang sebelumnya, hanya beda bentuk dalamnya saja ya. Ini langsung kan berarti ya jadi 4x kuadrat min 5x plus 1 dikurang 4x kuadrat min 2x plus 3. Langsung seperti ini aja ya. Per bawahnya tetap sama. Ditambah akar 4x kuadrat min 2x plus 3. Oke, yang atas kita sederhanain dulu ya, biar ketahuan siapa yang paling tinggi. Oke, kita lihat langsung ya, 4x kuadrat ini dikurang 4x kuadrat habis ya. Oke, kemudian kita tulis di sini ada min 5x tambah 1. Ini min ketemu min jadi plus 2x ya. Terus jadi ini min ketemu plus jadi min 3. Per ini bawah tetap sama ya. Min 5x plus 1 per akar 4x kuadrat min 2x plus 3. Oke, yang atas masih bisa kita kurangin kan ya. Min 5x tambah 2x. Berarti jadinya min 3x ya. 1 kurangi 3 jadi min 2 per bawah sama ya. Ini bawah mah tinggal ngikut-ngikutin aja dulu. Tambah 1 ditambah akar min 2x tambah 3. Oke. Nah, di sini langsung ya kita cek pakai rumus cepat lagi. Yang atas itu pangkat tertingginya si ini ya, si x ini, berarti n-nya pangkat 1. Nah, yang bawah itu si yang x kuadrat ya, yang depan-depan ini sama ini kan ya ada 2 ya,
Kalau ada 2 berarti harus dua-duanya dilingkarin ya. Ingat ya, pangkat 2 diakarin, jadi sama aja kayak 1. Nah, karena N sama dengan M, berarti jawabannya itu yang rumusnya A1 per B1 ya. Oke, jadi ini kita ambil angka-angka koefisiennya. Yang ini menjadi min 3 per, ini akar 4 ya, ditulisnya akar 4. Yang lain di belakang ini abaikan ya. Berarti langsung tambahin lagi sama yang akar 4 ini. Yang belakangnya nggak usah dilihat lagi ya. Jadi langsung min 3 per akar 42 tambah 2. Jadi min 3 per 4. Oke, paham ya? Sampai contoh yang ketiga. Nah, sekarang ada rumus cepat bentuk 1.2, tapi hanya tipe rumusnya yang sama-sama pangkat 2 ya. Jadi di sini ada limit X menjuta hingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Jadi hanya tipe yang rumusnya seperti ini aja ya. Jadi yang kayak gini dan kayak gini aja. Nah, tapi ada syaratnya juga. Syaratnya itu A-nya harus sama dengan P di sini ya. Jadi kalau misalnya di sini 2X kuadrat, ini juga harus 2X kuadrat. Gimana kalau beda? Kalau beda berarti nggak bisa pakai rumus cepat ya. Nah, kalau sama rumus cepatnya ini B min Q per 2 akar A. Paham ya? Oke, jadi ini rumus cepatnya hanya berlaku untuk rumus tertentu saja. Sekarang kita coba ke contoh. Contohnya ini sama persis dengan tadi contoh yang terakhir ya. Cuman tadi kan yang terakhir pakai cara kali sekawan tuh panjang ya. Nah, sekarang kita bisa pakai rumus cepat. Kenapa? Karena ini sama-sama 4 nih. Ini 4, ini juga 4 ya. Berarti A sama dengan P-nya sudah memenuhi syarat. Berarti kita tinggal masukkan aja ke rumus ya. Oke, sekarang kita cek siapa sih yang jadi B-nya. Yang jadi B-nya berarti ini ya. Ini tuh si B-nya nih. Berarti B-nya min 5. Q-nya siapa? Q-nya itu berarti ini ya. Q-nya itu min 2. Jadi kalau misalnya depannya kurang ya berarti minnya harus tetap ikut ya. A-nya itu berarti si 4 ya. Mau A mau P sama aja. Oke, berarti udah tinggal kita masukkan nih. Jadi akan B min Q per 2 akar A nih. Oke, tinggal kita masukkan B-nya tadi min 5 dikurang dalam kurung ya biar nggak bingung. Akar dari 2 akar A ya, berarti 2 akar 4. Berarti kan sama aja min 5 ditambah 2 ya. Per 2 kali 2, min 5 tambah 2, min 3. Ini per 4. Sama ya jawabannya ya, dan lebih cepat cara ini. Oke, semoga paham ya dengan rumus cepat bentuk 1.2. Nah, sekarang kita contoh ke yang berikutnya ya, contoh yang kedua. Oke, sekarang kita mau ngecek nih, contoh 2 itu bisa nggak sih pakai rumus cepat? Kelihatannya kayak beda ya. Satunya X tambah 5, satunya akar X kuadrat min 2X tambah 9. Nah, bisa kita ubah bentuknya si X plus 5 ini nih ya. Menjadi bentuknya akar X kuadrat. Oke, jadi cara ngubahnya gimana sih? Nah, sekarang kita punya X tambah 5 nih. Kita mau buat jadi ada kuadratnya. Kan boleh jadi kayak gini ya. Oke, ingat ya kalau ada akar ketemu kuadrat sama-sama aja kan ya, X tambah 5 juga. Nah, berarti dari sini X tambah 5 dikuadratin sama aja kayak X tambah 5 kali X tambah 5 ya. Atau pakai rumus yang A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Oke, jadi ini X kuadrat tambah 10X tambah 25. Kalau bingung boleh dijabarin ya. Oke, jadi si soalnya berubah menjadi seperti ini ya. Kita tulis lagi soalnya. Oke, ini menjadi akar X kuadrat tambah 10X tambah 25 dikurang akar X kuadrat min 2X tambah 9. Oke, ini bisa pakai rumus cepat karena A-nya 1, P-nya juga 1 ya, sama ya. A sama dengan P. Jadi langsung aja kita masukkan ya rumusnya itu tadi B min Q per 2 akar A. B-nya siapa? B-nya 10 ya. Q-nya siapa? Q-nya min 2.
Dilihat lagi contoh yang satu ya, kalau masih bingung ya tadi ya. A-nya siapa? A-nya berarti 1. Nah, tinggal kita hitung 10 min 2 jadi tambah 12 per 2 ya. Akar 1 kan 1. Berarti ini 12 bagi 2, 6. Oke, paham ya? Sekarang kita ke contoh yang ketiganya. Nah, ini kita lihat belakangnya ya, 2x min 3. Ini juga sama. Kita gantilah 2x min 3-nya. Kalau bingung boleh gini dulu ya. Oke, berarti ini sama aja akar 2x dikuadratin 4x kuadrat min 2 kali 2x kali min 3 kali 3 berarti jadinya 12 ya. Min 3 dikuadratin jadi plus 9. Oke, kita tulis lagi soalnya. Jadi ini akar 4x kuadrat min 8x min 10. Ini dikurang berarti ya. Ini akar 4x kuadrat min 12x tambah 9. Oke, ini hati-hati ya. Untuk contoh nomor 3, kenapa bisa langsung 2x min 3 dikuadratin? Karena ini soalnya sudah dalam bentuk kurung ya. Nanti kalau misalnya soalnya belum dalam bentuk kurung, harus dikurungin dulu. Nanti otomatis tanda yang ini berubah, baru bisa dikuadratkan. Jadi hati-hati ya kalau yang di belakang gini ya, berubah tandanya. Oke, sekarang kita langsung ke rumus cepat ya. Karena di sini A-nya sama dengan P, yaitu si 4 ya. Oke, kita langsung ke rumus B min Q per 2 akar A. B-nya siapa? B-nya min 8. Q-nya berarti min 12 per 2 akar A-nya 4 ya. Oke, ini sama aja kayak tambah 12 kurangi 8. Berarti 4 per 2 kali 2 ya. Akar 4 kan 2 nih. Berarti 4 per 4. Berarti jawabannya 1. Paham ya? Untuk contoh yang kedua dan ketiga. Oke, kita masuk ke limit tahingga trigonometri. Ini yang kedua ya. Tadi kita sudah bahas yang tahingga aljabar, sekarang tahingga trigonometri. Tahingga trigonometri kadang nyampur sama aljabar ya. Oke, jadi intinya caranya itu adalah mengubah bentuknya menjadi limit trigonometri. Jadi nggak ada rumus apa-apa ya. Intinya sama aja kayak limit trigonometri. Nah, tapi harus kita ubah dulu nih. Gimana cara ngubahnya? Oke, jadi setiap nemu soal limit tahingga yang ada trigonometrinya, kita selalu misalkan ya. Misalkan di sini. Nah, ini kan ada X nih, nanti tergantung variabelnya ya. Berarti kita misalkan Y itu sama dengan 1 per X. Karena biasanya itu si soal-soalnya itu ada per X-nya gitu ya di trigonometrinya. Oke, nah dari sini, kan tadi kita tahu nih, X-nya itu kan menuju tahingga. Ya, sesuai soal ya. Berarti kalau misalnya kita masukkan dari sini ke sini tahingganya, berarti jadinya Y sama dengan 1 per tahingga kan. 1 bagi tahingga itu kan berarti 0 ya. Berarti dari sini kita dapat Y sama dengan 0. Berarti soalnya itu berubah menjadi Y menuju 0. Oke. Nah, sekarang si 1 per X ini dari sini ya, yang Y sama dengan 1 per X. Kalau misalnya kita mau tukar posisi, kita pindahin sebelah sini ya. Nah, ini X sama Y-nya tukeran posisi, jadinya X sama dengan 1 per Y. Oke, ini bisa bolak-balik gini ya. Jadi, kita ubah-ubah ya. Pokoknya si soal ini, kita ubah semuanya dalam bentuk Y, dan nanti rumusnya bukan tahingga lagi, tapi menuju 0. Oke, jadi kita tulis lagi soalnya ya sekarang ya. Ini limit, X-nya kita, X menuju tahingganya yang ini ya. X menuju tahingga, kita ganti dengan Y menuju 0 ya. Berarti Y menuju 0 atau mendekati 0. X-nya kita ganti 1 per Y. Sin tetap sin. 1 per X-nya kita ganti Y ya, ke sini ya. Berarti ini sin Y jadinya. Oke, paham ya?
Nah, sudah berubah nih rumusnya, tinggal ngerjain kayak limit trigonometri. Sin Y per Y. Ingat sifat kan, sin X per X sama aja ya, cuman variabelnya aja yang berubah. Berarti jawabannya adalah 1. Oke, paham ya? Sekarang kita ke contoh yang kedua. Sama ya intinya. Kita misalkan tadi Y sama dengan 1 per X. Ini selalu ya. Tadi karena X-nya menuju tahingga, berarti Y-nya menjadi 1 per tahingga. Maka dari itu Y-nya menjadi 0, atau bisa kita ganti rumusnya Y mendekati 0. Oke, berarti kita tulis ya di sini ya rumusnya ya. Bukan rumusnya, sorry. Soalnya kita ganti ya berarti ya. Jadi sini limit limit Y berarti ya jadinya ya menuju 0. Jadi emang selalu berubah jadinya, bukan tahingga lagi. Ini sin, kalau 3 per X kalau bingung lah ya, kan sama aja kayak 3 dikali 1 per X ya, bakal bingung. Berarti kan 3 kali Y, ini kan karena diganti tadi ya, jadi kita langsung sin 3Y per tan, udah 1 per X tadi Y ya, berarti tan Y. Nah, ini juga langsung pakai sifat kan, sin sama tan, ada kan sifat yang langsung itu. Oke, berarti langsung lah jawabannya itu 3 per 1 ya. Berarti jawabannya itu adalah 3. Oke, sampai sini dulu ya untuk penjelasan limit tahingga trigonometri. Intinya sama aja, kita tinggal mengubah menjadi bentuk limit trigonometri, bukan limit tahingga lagi. Untuk yang trigonometri, nanti tipe-tipe soalnya mungkin ada yang cos ya, nanti cosnya pakai rumus lagi yang cos. Jadi ini kayak balik lagi ke rumus-rumus limit trigonometrinya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini tentang limit tahingga ya, baik tahingga aljabar maupun tahingga trigonometri. Oke, nanti untuk materi selanjutnya itu adalah masalah yang melibatkan limit fungsi ya. Jadi kita udah masuk ke masalah-masalahnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video ini. Jika ada yang masih belum jelas, bisa diulang lagi videonya atau bisa langsung ditanyakan ke ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.